Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas materi dari fisika kelas 12, yaitu materi mengenai listrik dinamis atau listrik arus searah. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share. Oke, langsung kita bahas saja materinya. Nah, untuk yang pertama kali kita bahas itu adalah muatan. Nah, perlu diketahui muatan itu adalah muatan dasar yang dimiliki oleh suatu benda, baik berupa proton atau muatan positif dan elektron ataupun muatan negatif. Nah, jadi biasanya muatan itu dia terdapat pada setiap benda. Nah, kalau adik-adik ingat pada saat di SMP kelas 9 mungkin atau pelajaran di kimia pada saat SMA, adik-adik ada belajar mengenai atom. Nah, jadi atom itu kan dia ada inti atom dan juga ada kulit atom ya. Di inti atom terdapat muatan positif atau proton dan juga ada neutron atau dia yang tidak bermuatan atau dengan kata lain netral. Dan terdapat muatan negatif ya atau elektron di kulit atomnya. Nah, kita lanjut. Nah, muatan itu dia ada dua ya, muatan listrik itu dia dikatakan bermuatan positif apabila dia kekurangan elektron dan bermuatan negatif apabila kelebihan elektron. Nah, kemudian muatan itu dia bisa dilambangkan dengan Q kapital ataupun Q kecil. Jadi nggak masalah ya adik-adik mau Q kapital maupun Q kecil. Kemudian satuan internasionalnya atau SI untuk muatan adalah kolom atau dilambangkan dengan C. Nah, biasanya kalau di soal satuan muatan itu dia nggak selalu menggunakan kolom, tapi bisa milik kolom, mikrokolom, nanokolom, maupun pikokolom. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih Kak cara mengubah satuan yang Kakak sebutin tadi ke satuan internasional atau ke satuan kolomnya? Nah, caranya adalah adik-adik harus ingat antara satuannya dan faktor pengalinya. Untuk mili itu dia dilambangkan dengan M, dan faktor pengalinya adalah 10 pangkat minus 3. Nah, kalau dia mili berarti nanti di soal biasanya dituliskan dalam bentuk MC atau milikolom. Kalau mikro, dia tulisannya seperti ini ya. Jadi seperti apa ya, kayak M gitu, cuman kakinya satu ada, satunya nggak ada gitu. Nah, faktor pengalinya adalah 10 pangkat minus 6. Sementara nano 10 pangkat minus 9 dan piko adalah 10 pangkat minus 12. Maksudnya gimana sih Kak? Nah, jadi gini, semisal di soal disebutkan untuk muatannya itu adalah misalnya 9 nanokolom. Nah, dia akan dituliskan 9 NC. Nah, kita harus mengubah satuan ini ke kolom. Kita lihat, oh nanokolom faktor pengalinya adalah 10 pangkat minus 9. Berarti angka 9 ini tinggal adik kalikan dengan 10 pangkat minus 9. Sehingga menjadi 9 dikali 10 pangkat minus 9 kolom. Mudah kan ya? Oke, kita lanjut aja ke arus listrik. Nah, arus listrik itu adalah muatan yang mengalir setiap satuan waktu. Secara matematis, arus listrik dirumuskan dengan I sama dengan Q per T. Nah, ini untuk terangannya, adik-adik silakan baca sendiri. Nah, untuk satuan waktu ini adalah sekon ya. Sekon itu maksudnya adalah detik. Kemudian untuk arus listrik sendiri dia memiliki lambang I dan satuan internasionalnya adalah ampere atau disimbolkan dengan A. Selanjutnya kita lanjut ke hambatan pada kawat penghantar. Hambatan atau resistansi itu bisa terjadi pada suhu stabil maupun pada saat suhunya berubah. Hambatan pada kawat penghantar bisa dihitung dengan menggunakan persamaan R sama dengan rho L per A. Karena kawat itu kalau kita gambarkan dia kira-kira seperti ini ya. Kalau kita zoom, maka akan terlihat bahwasannya luas dari permukaannya itu adalah permukaan dari lingkaran. Nah, sehingga persamaan untuk luasnya di sini kita gunakan persamaan dari luas lingkaran yaitu A sama dengan pi R kuadrat. Nah, kemudian gimana kalau seandainya suhunya itu nggak stabil atau suhunya berubah? Kalau suhunya berubah, kita menggunakan persamaan RT sama dengan R0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Dan ini keterangannya adik-adik silakan baca sendiri. Dan perlu diketahui ya bahwasanya yang ini itu adalah rho. Jadi kalau ditulis dia tulisannya adalah RHO tapi dibacanya rho.
Kemudian Kemudian untuk yang ini itu bacanya adalah alfa. Oke ya. Dan yang ini adalah delta T. Oke, semoga paham. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai hukum Ohm. Nah, hukum Ohm itu berbunyi bahwasanya besarnya arus yang mengalir pada suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Atau dengan kata lain, I sama dengan V per R, di mana I adalah arus listrik, V adalah tegangan dengan satuan volt, dan R adalah hambatan dengan satuan ohm. Oke, sekian video pada kali ini. Semoga adik-adik semuanya paham. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis saja di kolom komentar. Untuk pembahasan soalnya akan saya jelaskan di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.